Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Kapitan, NIM 20120022, kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Dalam video ini saya akan membuat database perpustakaan menggunakan MySQL dari Exam. Pertama-tama kita aktifkan dulu Exam-nya. Ya, ini sudah saya aktifkan ya, MySQL-nya. Ini kita mengaktifkan Apache dan MySQL. Kalau sudah aktif, sekarang kita buka PHP MyAdmin. Ini kita bisa buka dari Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Ya, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Kita akan membuat database perpustakaan. Langsung saja kita ketikkan database perpustakaan. Ya, kalau sudah, langsung kita create. Ya, database perpustakaannya sudah berhasil kita buat. Ini sudah muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita buat tabel. Tabel yang pertama itu berisi tabel petugas. Kita isi dengan nama petugas. Untuk kolomnya kita pakai 5 kolom. Ya, kalau sudah langsung kita go. Selanjutnya di sini kita akan ketikkan ID petugas. Yang berikut nama petugas, kemudian ada jabatan petugas, yang berikutnya nomor telepon, yang terakhir ada alamat. Lalu kemudian di sini kita tentukan tipe datanya. Yang pertama untuk ID petugas kita kasih tipe data integer. Ini dengan panjangnya panjang datanya adalah intinya kita kasih 11. Kemudian kita akan menentukan apakah ini primary key atau bukan. Yang berikut untuk nama petugas, kita kasih tipe data varchar dengan panjang karakternya 50. Kemudian untuk jabatan kita kasih tipe datanya varchar. Panjang karakternya 50. Ya, nomor teleponnya kita kasih tipe data varchar. Untuk alamat kita kasih tipe datanya bisa varchar, bisa teks, tapi kita pakai teks juga bisa. Kita kasih
panjang karakternya 100. Setelah tabelnya sudah berhasil kita buat, langsung kita save. Nah, ini tabelnya sudah berhasil kita simpan, sudah berhasil kita buat. Sudah muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilan struktur dari tabel petugas. Nah, setelah kita sudah membuat tabel petugas, berikutnya kita membuat tabel buku. Caranya kita klik lagi di database perpustakaan. Nah, di sini ada tampilan create tabel. Kita akan meng-create tabel yang baru. Yang berikutnya adalah tabel anggota. Ya, dalam tabel anggota terdapat 7 kolom. Ya, 7 kolom. Nah, di sini ada ID anggota. Ini tipe datanya yang berikut kode anggota. Berikutnya lagi nama anggota. Prodi. Setelah prodi, di sini ada nomor telepon. Yang berikutnya di sini ada alamat. Berikutnya kelas. Untuk ID anggota kita kasih tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Untuk kode anggota kita kasih tipe datanya varchar dengan panjang karakternya itu kita kasih 4 ya. Berikut untuk nama anggota. Untuk nama anggota kita kasih tipe datanya varchar, panjang karakternya 60. Yang berikut untuk prodi. Untuk prodi kita kasih tipe datanya tipe data untuk program studi CHAR. Panjang karakternya kita kasih 4. Untuk nomor telepon kita kasih panjang karakternya 12. Untuk alamat kita gunakan tipe data teks, panjang karakternya 100. Setelah database-nya sudah dibuat, kita save. Nah, ini teman-teman tampilan untuk tabel anggotanya teman-teman. Setelah tabel anggota selesai, berikutnya kita akan buat lagi
tabel buku. Ya, di sini kita ketikkan untuk tabel buku. Untuk tabel buku kita kasih 7 kolom ya. Yang pertama di dalam tabel buku ada ID buku, kemudian kode buku. Yang berikutnya di sini ada judul buku, yang berikut penulis buku, selanjutnya penerbit, yang berikut ini ada tahun terbit, kemudian yang terakhir di sini ada stok. Kemudian kita akan tentukan tipe datanya. Untuk ID buku kita kasih tipe data integer dengan panjang karakter 11. Dan di sini tentu saja berfungsi sebagai primary key. Untuk kode buku kita kasih tipe datanya di sini kita kasih dan tipe data karakter. Yang berikut untuk judul buku kita kasih tipe datanya varchar dengan panjang karakternya 50. Berikut untuk selanjutnya ada penulis buku, tipe datanya kita kasih di sini varchar dengan tipe panjang karakternya 50 juga. Untuk penerbit buku kita kasih tipe data varchar dengan panjang karakter 50. Untuk tahun terbit kita kasih tipe datanya char. Kita kasih data char. Untuk kita kasih panjang karakternya 4. Untuk stoknya, tipe datanya kita gunakan integer dengan panjang karakternya 3. Oke, setelah selesai kita langsung save. Oke, ini teman-teman sudah bisa lihat tampilannya, sudah muncul tabel untuk buku. Setelah ini kita ciptakan lagi satu tabel yang itu namanya tabel rak. Ya, ini kita ketikkan tabel rak. Di dalam tabel rak
tabel rak ada 4 kolom. Yang pertama di sini ada ID rak. Sebentar, ini ID rak. Untuk tipe datanya kita gunakan tipe data integer. Untuk panjang karakternya kita kasih 4. Ini akan menjadi yang namanya primary key. Ya, berikutnya di sini ada nama rak. Nama rak ini kemudian di sini ada lokasi rak. Berikutnya di sini ada ID buku. Untuk ID buku tipe datanya integer. Di sini untuk nama rak kita kasih tipe datanya varchar. Panjang karakternya 50. Untuk lokasi rak kita kasih tipe datanya varchar. Untuk panjang karakternya contohnya 50. Untuk ID buku kita kasih tipe datanya harus sama dengan tabel buku sebelumnya yang sudah kita kasih. Tipe datanya 11. Tipe datanya 11. Oke, sekarang kita save. Ini sudah muncul ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan satu tabel lagi, yang ini namanya tabel peminjaman. Ya. Di dalam tabel peminjaman ada 6 kolom. Ya. Langsung kita create. Untuk tabel peminjam di sini ada yang pertama di sini ada ID peminjaman. Yang kedua di sini ada tanggal pinjam. Berikutnya ID peminjam. Berikutnya yang berikut tuh tanggal kembali. Setelah itu ID peminjam, ID buku. Lalu di sini ada ID anggota. ID anggota.
Untuk tipe data ID peminjam kita gunakan integer dengan panjang karakter 11. Kemudian tanggal peminjaman kita gunakan tipe data date karena ini tanggal. Ini panjang karakternya dikosongkan saja. Berikutnya tanggal kembali juga kita gunakan tipe data date. Panjang karakternya juga dikosongkan. Berikutnya ID peminjaman kita gunakan tipe datanya integer. Panjang karakternya 11. Untuk ID buku juga kita gunakan tipe data integer dengan panjang karakter 11. Di sini ID peminjam sebagai primary key. Ya, teman-teman, ini sudah muncul untuk tabel peminjam ya. Yang berikut kita akan ciptakan lagi yang namanya tabel pengembalian. Ya, kita ketikkan dulu ini tabel pengembalian. Tabel pengembalian ya teman-teman. Di dalam tabel pengembalian terdapat 6 kolom. Yang pertama, ID pengembalian. Yang berikut, tanggal pengembalian. Kemudian ID buku, ID anggota, untuk indeksnya kita gunakan primary key. Kemudian tanggal pengembalian kita gunakan date. Yang lainnya kita kosongkan saja. Untuk ID buku panjang karakternya 11. Untuk ID anggota juga panjangnya 11. ID petugas juga panjang karakternya 11. Jika sudah, langsung kita save. Nah, ini teman-teman sudah ada database perpustakaan. Sudah ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjam, tabel pengembalian, tabel petugas, dan tabel rak.